Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel, kali ini kita akan membahas kisah perjalanan 25 Nabi dan Rasul. Bersama saya Firial Aisyah, di sini kita akan membahas kisah Nabi Ilyas alaihi salam. Inilah kisah selengkapnya. Nabi Ilyas alaihi salam adalah keturunan kaum Bani Israel. Beliau masih keturunan Nabi Harun alaihi salam dan diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam, kaum Bani Israel yang semula beriman kepada Allah kembali murtad dan menjadi penyembah berhala. Hingga kemudian Nabi Ilyas alaihi salam diutus ke sebuah negeri bernama Ba'labak. Nama negeri tersebut berasal dari nama berhala yang disembah oleh kaum Bani Israel, yang merupakan sebuah patung terbuat dari emas. Di negeri Ba'labak, kaumnya menyembah sebuah berhala besar yang diberi nama Baal. Di sana tak seorang pun dari penduduknya yang beriman kepada Allah. Mereka kerap kali melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hal-hal yang melanggar ajaran Allah. Nabi Ilyas alaihi salam diutus oleh Allah untuk memerintahkan kepada seluruh kaum Bani Israel untuk meninggalkan berhala dan mengajaknya untuk menyembah Allah. Akan tetapi, raja dan kaum dari Bani Israel menolak keras ajakan Nabi Ilyas alaihi salam. Mereka lebih percaya menyembah patung-patung mereka. Hai Ilyas, aku tidak sudi mengikuti ajakanmu. Aku dan rakyatku diberi harta yang melimpah dari Tuhan kami yang terbuat dari emas dan yang kami sembah setiap hari. Nabi Ilyas alaihi salam tidak menyerah begitu saja untuk mengingatkan kaumnya. Beliau selalu mengingatkan bahwa berhala itu tidak akan dapat menolong mereka dari azab Allah. Lebih baik kamu diam Ilyas, simpan semua omong kosongmu itu untuk pengikutmu. Aku dan rakyatku tidak sudi mengikuti ajaranmu. Tidak hanya itu saja, Raja Bani Israel dan kaumnya menantang Tuhan yang disembah oleh Nabi Ilyas alaihi salam untuk mendatangkan bencana sebagai bukti bahwa Tuhan Nabi Ilyas alaihi salam itu benar adanya. Ilyas, jika memang benar Tuhanmu itu ada dan nyata, beritahu dia, minta dia untuk menurunkan bencana di negeri ini. Aku ingin lihat, apakah bualanmu akan Tuhanmu itu benar adanya. Miris melihat kondisi kaumnya, Nabi Ilyas alaihi salam berdoa kepada Allah agar para penyembah berhala itu mendapatkan ganjaran. Doa Nabi Ilyas alaihi salam pun didengar dan dikabulkan oleh Allah. Negeri Baal pun mengalami kekeringan dan tidak pernah turun hujan selama bertahun-tahun. Bagaimana sahabat channel perjalanan Nabi Ilyas alaihi salam tadi? Apakah yang dilakukan oleh kaum Baal setelah mendapatkan musibah? Di mana Ilyas? Pasti bencana yang kita alami ini berasal dari Ilyas. Sedihnya lagi, kondisi negeri Baal sangatlah kacau. Binatang ternak pun ikut menjadi korban dalam bencana itu. Menganggap bahwa Nabi Ilyas alaihi salam adalah sebuah ancaman, kaum Nabi Israel pun bersekongkol untuk memburu Nabi Ilyas alaihi salam dan mengusirnya dari Bani Israel. Lebih kejinya lagi, kaum Baal melemparinya batu dan mengancam akan membunuh Nabi Ilyas alaihi salam. Aku ingin Ilyas pergi dari negeri kita. Dia hanya akan menjadi bahaya bagi kita semua di sini. Aku akan memberi peringatan kepadanya agar ia pergi dari sini. Mendapat perlakuan seperti itu, akhirnya Nabi Ilyas alaihi salam pun pergi mengamankan dirinya. Akan tetapi, pada suatu hari persembunyian Nabi Ilyas alaihi salam diketahui oleh raja dan kaum Baal. Dan Nabi Ilyas pun berada dalam keadaan yang bahaya.
Nabi Ilyas alaihissalam pun berpindah tempat menyusuri sungai. Di tengah pelariannya, beliau bersembunyi di sebuah rumah yang ada di gurun pasir. Di sana hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya. Anak laki-laki ibu tersebut bernama Ilyasa, yang kelak juga akan diangkat oleh Allah menjadi nabi dan melanjutkan perjuangan Nabi Ilyas alaihissalam. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ilyas. Saya hendak meminta izin kepada ibu untuk dapat singgah di rumah milik ibu. Waalaikumsalam Tuan, nampaknya Anda mengalami kesulitan. Silahkan Tuan bermalam di gubuk kami ini. Terima kasih atas sudah mengizinkan saya berlindung di rumah ini. Saat itu Nabi Ilyas alaihissalam melihat putra ibu itu, yaitu Ilyasa yang sedang mengalami sakit parah. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Ilyasa sebagai ucapan terima kasihnya karena telah diizinkan untuk bersembunyi di rumahnya. Atas izin Allah, putra ibu itu pun sembuh. Setelah beberapa tahun berlalu, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa alaihissalam melanjutkan dakwahnya kepada kaum Baal yang sudah mulai putus asa akan bencana yang mereka alami selama bertahun-tahun. Patung yang mereka sembah pun tidak dapat menyembuhkan penderitaan mereka. Wahai Ilyas, bantulah kami. Sudah bertahun-tahun bencana ini tidak kunjung usai. Kami sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Bantulah kami, Ilyas. Akan tetapi di satu sisi, Raja Baal masih memerintahkan penduduknya untuk menyembah dan memohon kepada patung yang biasa mereka sembah. Wahai rakyatku, janganlah kalian berpaling akan ajaran nenek moyang kita. Durhakalah kalian terhadap nenek moyang kita. Tentu saja perkataan Raja Baal tidak ada yang menghiraukannya, karena rakyat Baal pun sudah merasa bahwa berhala tidak dapat membantu mereka terlepas dari penderitaan panjang mereka, dan meyakini bahwa Allah yang paling berkuasa dan mampu merubah nasib mereka. Kaum Baal pun kemudian berjanji bahwa mereka akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Mereka semua akhirnya bertaubat dan mulai berdoa kepada Allah. Kami berjanji, Ilyas, akan mendengarkan dan mengikuti ajaran yang kau bawa. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah, meminta bantuan kepada Sang Maha Kuasa. Dan atas izin Allah, kaum Baal pun terlepas dari penderitaan. Kemudian kaum Baal pun menghancurkan patung-patung berhala mereka. Atas izin Allah juga, negeri Bani Israel akhirnya turun hujan. Kemudian sawah dan ladang menjadi subur, serta binatang-binatang ternak berkembang biak dengan baik kembali. Mereka pun akhirnya dapat hidup dengan damai dan makmur. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam meminta penduduk Baal untuk menghancurkan patung-patung berhala yang selama ini mereka sembah. Dan kaum Baal pun mengikuti perintah Nabi Ilyas alaihissalam. Sedihnya, hal tersebut tidak bertahan lama. Setelah mereka kembali hidup makmur, kaum Baal ingkar dan melupakan janjinya kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk bertobat. Mereka kembali melakukan perbuatan yang tercela. Selain itu, kaum Baal pun juga kembali menyembah berhala seperti sebelumnya. Melihat hal tersebut, Nabi Ilyas pun berdoa agar Allah membukakan hati kaum Baal. Kemudian Allah mencabut nikmat yang diberikan kepada kaum Baal. Bahkan kali ini bencana yang dialami kaum Baal lebih parah lagi. Kekeringan yang dialami sangatlah parah. Hewan-hewan ternak pun banyak yang mati. Nabi Ilyas alaihissalam pun diperintah oleh Allah untuk meninggalkan negeri tersebut.
Nah, sahabat channel, di sini saya akan membuka giveaway untuk kalian semua. Pertanyaannya adalah, bencana apakah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kaum Baal? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan hadhihi as-sanati lillahi ta'ala